A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan untuk kita mengenal Allah, jalan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, jalan untuk kita semua bisa sampai kepada Allah, yaitu melalui syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifat. Memang di zaman Rasulullah tidak ada syariat, tidak ada tarekat, tidak ada hakikat dan ma'rifat ini. Jadi memang di zaman Rasulullah belum dikenalkan syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifat. Perkataan ini, kata-kata ini, kalimat ini baru muncul pada generasi ketiga setelah Rasulullah, dari sahabat, tabi'in dan ittabi'in. Jadi istilah syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifat ini pada masa ittabi'in. Namun bukan berarti Rasulullah tidak bersyariat, tidak bertarekat, tidak berhakikat dan tidak berma'rifat. Tapi sesungguhnya Rasulullah ahlinya syariat, ahlinya tarekat, ahlinya hakikat dan bahkan ahlinya ma'rifat. Hanya saja zaman Rasulullah nama tersebut belum dikenalkan, tetapi Nabi sudah menjalankannya. Diperkenalkan istilah ini pada abad ke-11 atau 5 Hijriyah, yaitu syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifat, untuk mempermudah paham orang belajar untuk mengenal Tuhan. Syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifat inilah sebagai jalan kita untuk sampai kepada Allah. Jadi kalau tidak melalui jalan ini tidak akan bisa sampai. Jalan inilah untuk bisa kita mengenal Allah, bahkan untuk bisa bertemu Allah. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, jangan sampai salah satu dari 4 itu tidak ada, tidak kita laksanakan, tidak kita jalankan. Satu saja tidak ada, satu saja tidak kita laksanakan, maka tidak mungkin orang bisa kenal Allah, tidak bisa sampai kepada Allah, apalagi ingin bertemu Allah. Jangan lagi kita katakan bahwa ilmu tasawuf itu terlalu tinggi. Orang yang mengatakan tasawuf itu terlalu tinggi karena tidak pernah mau belajar dan tidak pernah mau tahu. Dari dulu hingga sekarang hanya diberi pelajaran fikih, hanya diajarkan tentang ilmu dan amal, tidak diajarkan mengenal Allah. Asal memiliki ilmu saja dan amal saja merasa sudah cukup. Kalau belajar ilmu tasawuf dianggap menjadi gila, padahal bukan, tidak akan menjadi gila. Tapi orang belajar tasawuf itu maksudnya mabuk terhadap Tuhan. Jangan takut belajar tasawuf, tapi kita ini yakin bakal kembali kepada Allah, bakal nanti akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan takut belajar ma'rifat, mengenal Tuhan, karena kita akan kembali kepada Tuhan. Tidak mungkin kita bertemu Tuhan kalau kita tidak mengenal Tuhan saat ini. Jalannya untuk mengenal Tuhan, yang pertama melalui syariat. Syariat itu artinya kenyataan, yaitu barang yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala dari segala hukum, amar atau perintah, dan nahi atau larangan dan lainnya. Melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi syariat itu adalah aturan atau hukum Islam berupa perintah dan larangan. Apabila orang itu melakukan ibadah puasa, sholat, berarti orang itu sudah melaksanakan syariat. Kemudian tarekat artinya adalah jalan. Kemudian dibuat satu bagian ilmu yang namanya tarekah, yakni jalan menyempurnakan syariat seperti bertaubat, zuhud, tawakal, sabar, ridho, tiddik, zikrul maut atau ingat mati dan lain sebagainya. Daripada segala perangai yang terpuji, maka dia ta'alluq pada hati dan nyata pada anggotanya. Jadi tarekat itu adalah jalan kita untuk bertakwa kepada Allah, seperti melakukan sholat, merupakan tarekat yang wajib atau amalan-amalan yang wajib.
puasa wajib, zakat wajib adalah merupakan tarekat yang wajib, sedangkan melakukan sedekah, melakukan perbuatan baik merupakan tarekat yang sunnah atau amalan-amalan yang sunnah, karena tarekat itu jalan untuk mencapai takwa. Kalau kita sudah melakukan amalan-amalan yang wajib dan sunnah, artinya kita sudah bertarekat. Tarekat itu ada yang umum dan ada yang khusus, khas. Kalau tarekat yang umum artinya semua perintah Allah yang harus kita lakukan. Apa saja yang dilarang harus kita hindari. Apa saja yang diperintah harus kita laksanakan. Sedangkan tarekat yang khusus, yaitu ini harus di bawah bimbingan dan naungan seorang syekh, seorang mursyid, untuk melatih kita berzikir kepada Allah dengan zikir yang khusus, seperti contohnya tarekat Naqsabandiyah, tarekat Samaniyah, tarekat Qadiriyah, dan lain-lainnya. Namun bukan berarti yang kita lakukan perintah dan menjauhi larangan itu tidak bertarekat. Ini juga tarekat namanya, tapi umum. Dan yang ketiga adalah untuk sampai bertemu Allah dengan hakikat. Hakikat adalah i'tikad yang sebenarnya, yang wajib dipercaya, yang berhubungan dengan perbuatan hati. Jadi asal kata hakikat adalah hak. Hakikat merupakan i'tikad atau kepercayaan, keyakinan yang sebenarnya. Kalau sudah betul-betul keyakinan yang mantap akan keberadaan Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, maka orang itu sudah berhakikat. Sekarang ini banyak orang menyebut syahadat hanya sekedar bacaan. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Saksinya apabila tidak mengenal Allah disebut saksi palsu. Tidak mengetahui Allah karena dia merasa bersaksi. Kalau orang bersaksi itu harus mengenal Allah, harus tahu kepada Allah. Kalau tidak kenal dengan Allah, maka syahadatnya palsu, syahadatnya batal karena tidak kenal dengan Allah. Bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi, naik saksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, aku naik saksi, aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Kita harus mengenal Allah, kita harus mengenal Tuhan dengan membaca syahadat tersebut. Kita juga harus mengenal Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Selain Nabi Muhammad SAW yang ada di Madinah, kita juga harus mengenal Muhammad Rasulullah yang ada pada diri Muhammad Rasulullah SAW. Apabila kita tidak mengetahui keduanya ini, tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasulullah, syahadatnya batal. Apabila tidak bersyahadat artinya sudah terkeluar daripada Islam walaupun sudah bersyahadat karena tidak kenal dengan Allah dan Nabi Muhammad SAW.